Halo, selamat pagi. Bertemu kembali kita pada video pembelajaran yang selanjutnya, yaitu video pembelajaran bahasa Indonesia. Pada video pembelajaran bahasa Indonesia hari ini kita akan sedikit membahas dari tugas yang sudah Ibu berikan kepada kalian pada hari Selasa kemarin. Pada hari Selasa, tugas yang Ibu berikan kepada kalian yaitu melengkapi kalimat, melengkapi kalimat yang ada di buku paket. Kemudian menggarisbawahi kata-kata yang menggunakan huruf besar. Nah, mohon maaf ya kalau kemarin Ibu tidak ada mengatakan kata-kata yang mana yang harus kalian garis bawahi. Apakah kata-kata dari pertanyaan atau kata-kata dari teks bacaan. Nah, sebenarnya yang harus kalian garis bawahi itu adalah kata-kata dari teks bacaan yang berjudul kucing. Nah, tapi nggak apa-apa ya, sudah lewat. Dan sebagian dari kalian juga menggaris bawahi dari kata-kata yang ada pada pertanyaan. Tidak apa-apa juga ya, tapi benar juga ya bahwa itu adalah kata-kata yang menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Oke, untuk tugas yang hari Selasa kemarin ya. Jadi untuk melengkapi kalimatnya itu kalian harus membaca terlebih dahulu teks bacaan yang berjudul kucing. Kemudian setelah itu baru kalian melengkapi kalimatnya yang ada di halaman 30. Yang pertama, Ibu mau sedikit membahas ya dari tugasnya. Silahkan anak-anak sekalian bisa membuka buku paket tematik terpadu 2F dan buka ke halaman 30. Ibu ulangi, silakan anak-anak sekalian bisa membuka buku paket tematik terpadu 2F dan buka ke halaman 30. Di sana perintah soalnya adalah lengkapilah kalimat-kalimat berikut sesuai bacaan tersebut. A. Kucing adalah salah satu jenis hewan peliharaan atau hewan kesayangan. Nah, itu ya jawabannya. Kemudian B, kucing harus titik-titik dengan baik. Kucing harus dirawat dengan baik atau dijaga dengan baik. C, contoh makanan yang baik untuk kucing yaitu ikan dan susu. D, kebersihan kandang kucing harus dijaga. Kemudian kucing harus dimandikan ketika, nah ingat ya, kucing tidak dimandikan setiap hari ya. Kucing harus dimandikan ketika bulunya kotor atau bau. Nah, itu dia ya jawaban untuk tugas pelajaran bahasa Indonesia yang diberikan kepada kalian pada hari Selasa kemarin. Kemudian garis bawahilah kata-kata yang menggunakan huruf besar. Nah, kata-kata yang menggunakan huruf besar yang ada pada teks bacaan pada halaman 29 ini yang menggunakan huruf besar adalah kucing, kemudian berilah, rawatlah, bersihkan, kemudian jika, sikat, terakhir, dan bermain. Nah, itu adalah kata-kata yang menggunakan huruf besar, yang dimana kata-kata ini selalu digunakan pada awal kalimat. Hurufnya ya, maksud Ibu ya, huruf besar itu selalu digunakan pada awal kalimat, kemudian nama orang dan juga nama hari. Nah, itu ya. Oke, kemudian selanjutnya kita lanjutkan lagi materi pembelajaran kita. Silakan kalian balikkan halaman bukunya ke halaman 34. Nah, Ibu ulangi, silakan anak-anak sekalian bisa membalikkan halaman bukunya ke halaman 34. Di halaman 34 kita akan mempelajari materi yaitu tentang memperbaiki penggunaan huruf besar yang benar. Nah, silakan kalian buka ke halaman 34. Di sana materinya bersambung sampai ke halaman 35. Ya, pembelajaran 2. Ayo bertanya. Nah, di halaman 34 mari kita baca bersama-sama ya. Nina sedang memandikan si manis. Si manis dimandikan menggunakan air hangat. Nina menjaga kebersihan si manis agar tidak mudah terkena penyakit. Adi ingin membantu Nina memandikan si manis.
Bacalah percakapan Nina dan Adi berikut. Nah, di sana ada percakapan antara Nina dan Adi. Nah, untuk mempermudah kamu membaca percakapan itu, di sana sudah tersedia nomornya. Dari nomor 1 sampai ke nomor 6. Mari kita baca bersama-sama percakapan antara Nina dan Adi. Apa yang sedang Kak Nina lakukan? Kakak sedang memandikan si manis di badannya sudah kotor sekali. Apakah aku boleh membantu memandikan si manis, Kak? Tentu saja boleh. Terima kasih, Adi, sudah mau membantu. Bagaimana cara memandikan si manis, Kak? Pertama-tama, basahi dulu rambut kucing dengan air hangat. Setelah itu, beri sampo dan gosok perlahan. Setelah bersih, baru dibilas hingga busanya hilang. Kata tanya apa saja yang digunakan Adi untuk bertanya? Ayo, membuat contoh kalimat pertanyaan lainnya menggunakan kata tersebut. Tuliskan kalimat pertanyaanmu menggunakan huruf tegak bersambung. Tuliskan pada kotak berikut. Pada percakapan antara Adi dan Nina ada kalimat tanya. Siapakah yang bertanya? Yang bertanya adalah Adi. Nah, apa saja kata tanya yang digunakan oleh Adi pada percakapan itu? Nah, kata tanya yang digunakan Adi pada percakapan itu adalah apa, kemudian apakah, dan juga bagaimana. Apa, apakah, atau bagaimana itu adalah kata tanya yang digunakan Adi pada percakapan ini. Kemudian tugas untuk kalian yang pertama adalah silahkan kalian membuat kalimat tanya sesuai dengan kata tanya yang telah digunakan Adi. Kalian boleh pilih salah satu, apa, atau apakah, atau bagaimana. Nah, silakan kalian pilih dari ketiga kata ini untuk membuat kalimat pertanyaan. Ingat ya, kalimat pertanyaannya tidak diambil dari percakapan ini, tetapi kalimat pertanyaannya kamu buat sendiri sesuai dengan gambar ini. Nah, di sana ada gambar Nina dan Adi sedang memandikan kucingnya. Bagaimana pertanyaannya? Kamu boleh menggunakan kata tanya apa, apakah, bagaimana, tetapi dengan kalimat tanya yang berbeda dan sesuai dengan gambar ini. Kalimat tanyanya, ingat ya, Ibu minta buatlah menggunakan tulisan tegak bersambung pada kotak yang telah tersedia ini. Nah, di sini di halaman 34 sudah ada kotak ya tersedia di sana. Silahkan kamu tulis menggunakan tulisan tegak bersambung pada kotak itu. Kemudian lanjut lagi kita ke halaman 35. Nah, di halaman 35 ini ada lanjutannya lagi. Ayo membaca. Percakapan Adi dan Nina dapat ditulis menjadi cerita. Bacalah contoh cerita berikut. Nina selalu menjaga kucing peliharaannya. Nina memandikan kucingnya setiap 2 minggu sekali. Hari Minggu kemarin, Nina memandikan kucingnya. Adi ingin membantu Nina memandikan kucing. Nina mengajari Adi cara memandikan kucing. Mula-mula, rambut kucing dibasahi dengan air hangat. Setelah itu, rambut dicuci menggunakan sampo kucing. Setelah bersih, barulah dibilas dengan air hangat. Pada cerita di atas, terdapat huruf besar. Di mana saja huruf besar digunakan? Diskusikanlah dengan temanmu. Periksa dan samakan hasil diskusimu dengan kesimpulan berikut. Huruf besar digunakan pada awal kalimat. Huruf besar digunakan pada nama hari. Huruf besar digunakan pada nama orang. Nah, anak-anak, pada cerita Nina di atas ini, di sana ada menggunakan huruf besar. Di mana saja penggunaan huruf besar itu?
Kamu bisa perhatikan ya, ada teks bacaan dari cerita Nina di halaman 35 di bagian paling atas. Nah, di sana ada cerita Nina, kamu bisa lihat baik-baik di sana di mana sajakah huruf besar itu digunakan. Kamu bisa tulis jawabannya di buku tugasmu. Sama seperti di dalam kotak yang berwarna kuning ya. Nah, di sana contohnya. Huruf besar digunakan pada awal kalimat. Huruf besar digunakan pada nama hari. Huruf besar digunakan pada nama orang. Nah, huruf besar yang ada pada cerita Nina ini dia digunakan di mana saja? Nah, ini kamu bisa tulis jawabannya di buku tugasmu. Nah, itu dia ya untuk tugas pelajaran bahasa Indonesia hari ini. Bagaimana anak-anak? Apakah sampai di sini sudah jelas dan sudah mengertikah kalian? Oke, baiklah, Ibu rasa begitu dulu ya untuk pembelajaran bahasa Indonesia kita hari ini. Jika masih ada yang ingin kalian tanyakan, silakan kalian bisa hubungi Ibu ke nomor WhatsApp Ibu yang ada di bawah ini dan bisa ketik pertanyaan kalian di kolom komentar. Nah, itu dia ya untuk tugas pelajaran bahasa Indonesia hari ini. Di pertemuan selanjutnya nanti kita akan lanjutkan lagi pembelajaran bahasa Indonesia kita. Dan untuk menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu akan tutup dengan berdoa. Mari anak-anak sekalian bisa mengambil sikap doa yang baik, bisa melipat tangan, menutup mata, dan menundukkan kepala. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Tuhan kami Yesus Kristus, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu. Terima kasih Engkau telah menyertai kami sepanjang kami belajar. Semoga apa yang kami pelajari dapat kami pahami dengan baik. Ya Bapa, doa ini kami panjatkan melalui perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baiklah anak-anak, begitu dulu untuk pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali kita pada video pembelajaran yang selanjutnya lagi. Sampai jumpa.